Halo Design Heroes, kembali lagi kita di kegiatan bikin portofolio UX bareng Fix Heroes. Seperti biasa, setiap minggunya kita mengadakan design challenge untuk membuat UI exploration dan UX study untuk para heroes yang terlibat. Masing-masing heroes akan memilih salah satu challenge-nya dan mempresentasikan progres maupun hasil yang sudah mereka kerjakan. Oke, langsung saja, mari kita simak pembahasan karya mereka. Kali ini, exploration-nya adalah tentang Donut Store mobile app yang dikerjakan oleh Mas Kinov. Penasaran? Yuk, let's go! Kali ini hasil UI Exploration itu adalah membuat aplikasi untuk toko donat atau resto donat. Jadi kenapa kayak gitu? Karena donat di Indonesia ini sebenarnya dulu zaman kecil itu setiap di sekolah atau setiap pagi atau ada tukang roti lewat itu yang selalu yang dibeli adalah donat. Dan dulu hype-nya dan donat dan lain-lain itu sangat populer lah di zaman dulu. Nah sekarang kan donat ini mulai agak menurun kepopuleritasannya dengan hadirnya roti-roti jenis lain. Padahal donat ini yang mengisi masa kecil kita dulu gitu. Dan sampai sekarang pun Dunkin Donat atau Ceko dan lain-lain dia juga mengeluarkan banyak inovasi dan lain-lain biar si donat ini bisa tetap menemani hari-hari kita ke depannya. Nah, jadi berangkat case-nya itu seperti itu. Nah, tapi ada beberapa juga donat ini kenapa nggak bisa tren dan dia juga susah untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin ada faktor-faktor lain yang analisanya lebih kompleks di bidang bisnisnya. Nah, saya ambil analisanya di bidang UI exploration-nya. Jadi di sini adalah aplikasi untuk memesan donat yang nantinya ini bisa entah itu spesifik ke satu store donat atau mungkin ini menjadi e-commerce khusus donat, tapi dia spesifik tentang donat. Nah, identik dengan donat itu adalah yang dia lembut, soft, terus cute dan lain-lain. Jadi pemilihan warna yang diambil juga warna-warna yang lembut, yaitu pink dan biru muda. Jadi di halaman pertama ini homepage-nya dia bisa search favorite donatnya, lalu ada informasi mengenai ada special deal, contohnya ini tentang donat karakter, lalu di sini ada popular donat yang sering dibeli oleh orang. Nah, dia juga ada kategori based on donatnya, ada donat klasik, ada donat yang karakter, ada donat yang spesifik ke kopi dan lain-lain, itu dipisahkan di kategori. Nah, untuk dia langsung milih, kadang-kadang dia pengen langsung udah tahu apa-apa aja yang mau dia beli, dia bisa klik add di sini, nanti muncul list based on yang dia sering beli, suggestion-nya. Atau kalau katakanlah dia belum sering beli atau belum pernah beli, jadi muncul suggestion-nya by popular donat. Nah, di sini itu dia pilih donatnya. Jadi di sini itu kategorinya, jadi ketika klasik nanti akan muncul semua donat-donat klasik dan ini bisa di scrolling ke kiri ke kanan untuk dia pilih varian donatnya pengen toppingnya apa dan bisa ditambahkan, lalu nanti di bawahnya muncul order list-nya apa aja. Nah, ketika dia pilih tadi kategori karakter, nanti diklik di sini nanti muncul preview donatnya yang sesuai dengan kategori karakter. Nah, setelah itu di check out nanti muncul halaman ke payment. Setelah selesai payment nanti masuk ke track ordernya. Jadi disable delivery langsung untuk donatnya dengan informasi kurirnya, delivery time-nya, dan lokasi address-nya di mana. Ketika order detail diklik nanti jelas berdasarkan payment-nya, harganya berapa dan lain-lain, secara detail ordernya nanti akan muncul. Itu Oke, keren nih. Cute-cute gitu, tapi tadi ada filosofinya kenapa dia memilih donat nih. Mantep banget gitu ya, kembali ke masa kecil gitu ya teman-teman ya. Tapi seingatku gitu dulu ya, kita tuh anak kecil tuh paling happy gitu kalau dikasih donat, apalagi ngeliat donat yang udah ada karakter-karakternya gitu kan, kayak yang di gambar tengah itu kan ada gambar-gambarnya tuh. Anak-anak pasti happy banget tuh dulu buat makan donat ya teman-teman.
Oke, nice nih dari Mas Kinop. Overall ya, aku suka gitu ya, kombinasi warnanya itu masuk gitu, nggak yang terlalu gimana ya, biasanya orang suka main warna pink kan kadang-kadang pilihan warnanya tuh, terlalu ngejreng atau gimana. Nah, ini lumayan soft gitu. Terus kombinasi antara warna yang lain biru, kuning, maupun coklat itu pas sih di mataku ya teman-teman ya. Jadi udah lumayan enak, udah enak gitu dilihatnya. Nah, mungkin kalau dari, penggunaan ini sih, hal-hal kecil gitu ya kayak corner radius, baik itu di button ataupun di card gitu ya. Itu, masih ada beda-beda gitu ya teman-teman ya, yang didesain yang di sini gitu. Misalkan nih yang, button-nya Mas Kinov tuh mungkin lebih round gitu kan kelihatannya ya, lebih round dibanding sama button yang, ini nih yang buat tambah item itu, tambah sama minus gitu. Biasanya sih kalau aku sepengetahuanku kalaupun kita bikin walaupun dia bentuknya lebih kecil harusnya sama sih gitu ya. Misalkan dia 4, corner radius tuh yang sudutnya itu berarti di yang lain juga button-nya sama tuh 4 juga gitu atau pakai 8 berarti sama 8 juga gitu. Bener nggak sih ini ukurannya beda Mas Kinov? Button yang check out gitu ya sama yang button yang buat tambah item sama kurangin item itu? Betul, betul, beda-beda. Beda kan ya? Mhm. Heeh, nah kayak gitu. Nah paling yang kayak gitu-gitu tuh, hal-hal kecil yang kita nggak perhatiin, tapi kalau di dunia kerja dikritik teman-teman sama atasan gitu ya, sama developer apalagi, "Ini yang bener yang mana sih? Maunya pakai, radiusnya yang berapa?" Gitu. Pasti nanti akan diminta tuh buat disamain gitu. Tapi Nah ini case by case sih, Mbak. Jadi, mhm kenapa tak bikin beda sebenarnya karena mhm ke corner radius yang di sini itu kan lebih circle daripada di button-button. Jadi yang mhm di sini mhm. memang sebagai biar dia itu overlay, jadi overlay dan dia terlihat outstanding. Sama kayak di sini kan juga ukurannya sama. Dan yang di card ini sebenarnya corner radius dengan yang ini sama. Yang beda itu cuma antara card dengan button yang ukurannya beda. Jadi kalau button kayak gini, sebenarnya antar button ini karena radiusnya sama, tapi beda dengan yang ini, terus ini, dan yang card. Nah kalau kayak gitu Mhm gimana? mhm. Kalau buat, eee, background tray-nya itu memang case by case gitu. Kita bisa custom itu buat ukuran corner radius-nya. Tapi kalau button, ini aku bisa, bilang ini button ya teman-teman ya yang plus minus itu kan button ya masuknya ya. Terus, apa nih namanya, tag ya, label ya, yang klasik karakter almond coffee ini. Iya. Biasanya sih kalau kalau aku sih praktiknya ya, itu kayak harus disamain sih ukurannya, gitu. Karena dia sama-sama sifatnya kayak button bisa diklik gitu. Tapi kalau yang background si putih itu gitu ya, itu emang bisa case by case dan bisa di-custom, bisa disesuaiin gitu. Dengan style-nya, supaya lebih kelihatan mungkin lebih edgy lagi gitu ya, lebih round gitu kan, gitu. Itu dari aku satu, terus, apa ya, ini sih paling, entah mungkin ini karena di layar atau pantulan cahaya atau gimana, card yang Popular Donuts tuh kayak nanggung gitu, terlalu transparan atau terlalu tipis. Jadi kayak mungkin karena di zoom kali ya aku lihatnya, jadi kayaknya tipis banget gitu, kayak nanggung aja antara ada apa enggak gitu card-nya. Itu karena Nah main shadow doang kayaknya di sana. Iya, heeh, itu atau cuma mungkin main karena shadow nambah aja. shadow tipis lagi gitu, gitu. Jadi kayak agak nanggung gitu. Nah sementara, oh ya satu lagi, ini yang aku notice juga nih yang klasik karakter almond coffee, ada alasan khusus nggak Mas, kenapa pakainya, arrow yang ke kanan ini, chevron yang ke kanan? Ketimbang Mas bikin mungkin, dia tuh kayak, setengah muncul gitu? Eh, karena kalau dia tengah muncul kan sama kayak yang di atas sebenarnya, cuma kemarin mikirnya sempet apa disamain aja sama yang kayak di atas ini kan dia kan juga scrolling ke kanan, cuma kayaknya kayak nggak ke notice gitu karena ini kan bentuknya dia teks gitu kemarin mikirnya gitu. Kalau ini kan dia bentuknya image, jadi pasti ternotice dia bisa di scrolling. Oke oke.
Berarti kalau dia chevron kanan gini, arrow kanan, langsung ke slide satu-satu gitu ya? Iya. Ngegeser ya? Oke. Karena aku kebayangnya modelnya ini sih yang kepotong gitu. Tapi mungkin kita bisa explore ya, riset-riset lagi gitu ya. Model seperti ini yang best practice-nya tuh yang gimana gitu. Kalau teman-teman ada masukan, silakan ya teman-teman ya. Oke, dari aku sementara itu mungkin. Dari Fikar ada tambahan atau di teman-teman yang lain? Yuk, yang lain ada mau kasih tambahan boleh? Mas Kuku, Mas Elvan, Mas Edwin, Mas Kuncoro, Nanda, Surya. Belum ada? Kalau belum ada dari saya dulu ya. By the way ini Mas Kinov nih desainnya keren loh. Ini kayak unik gitu kan. Jadi out of the box sih boleh saya bilang ya. Dibanding dengan desain app pada umumnya, full color dan temanya mungkin cocok juga nih dengan donat dan anak-anak mungkin yang suka mengingatkan memori masa kecil gitu ya. Nah, secara pemilihan idenya nih keren ini Mas Kinov. Terus mungkin kalau dari tambahan dari Tania kan tadi udah lumayan banyak ya kasih saran gitu. Ini tadi udah dibahas belum ya? Ini angka 100 ini kayaknya juga warnanya mungkin perlu di-define lagi, mungkin gray-nya yang lebih visible. Nah, karena gini, kalau ketika kita membuat sebuah UI itu, nah kita harus mempertimbangkan device-nya si user itu mungkin belum Retina atau mungkin belum IPS. Jadi mungkin kita bilang lah device-device yang levelnya itu yang ke menengah ke bawah lah gitu, mungkin layarnya itu belum bisa menghasilkan kualitas warna yang bagus. Nah, kalau kita mempertimbangkan user yang seperti itu, ini bisa jadi nggak kelihatan ini Mas. Contohnya kayak tadi di layar sharing Zoom saya nyaris ini hilang, nggak kelihatan. Ini apalagi nih yang search ini nih. Padahal ini saya udah pakai layar Retina gitu kan, tapi mungkin karena koneksi atau apa juga ya. Tapi ketika saya buka Figma-nya memang kayak kurang jelas juga. Walaupun ini masih placeholder gitu kan, belum state-nya yang fill gitu yang udah dalam keadaan diketik. Nah, ini mungkin harus lebih dicoba eksplorasi lagi. Mungkin kalau ini karena di transparanin 50% ya. Nah, mungkin coba lebih digelapin gitu, jadi nggak terlalu gray. Nah, itu agak tricky sih memang. Karena latarnya elemen-elemen di sekitarnya kan putih. Nah, itu dari sisi pemilihan warna gray-nya. Itu yang pertama dari saya Mas Kinov. Mungkin boleh dieksplorasi lagi nih. Atau mungkin digelapin sedikit lagi. Terus apa lagi ya? Oh, ini karena saya pakai ini ya, view grid, saya matikan dulu grid-nya. Nah, iya, yang paling mencolok sih itu ya. Ini plus ini dia mau tambahin donat yang ini ya, Mas Kinov ya? Iya. Di bawahnya juga ada sama gitu ya? Iya, Bedanya dia nambahin di atas sama di bawah ini apa, Mas Kinov? Jadi kalau dia belum ada di order list, dia nggak muncul donatnya, Mas. Jadi kan kalau udah di plus, nanti muncul di order list, dan dia bisa nambah. Oh, ini order listnya. Oh, oke. Nanti dia tap di sini dulu, terus muncul di sini. Kalau dia mau nambahin, tinggal di sini, jadi nggak perlu ngetap di sini lagi ya? Iya, jadi kalau dia udah di kategori yang lain, terus dia mau nambah namanya kuantitinya, nggak perlu balik ke kategori lain. Oke. Nah, ini untuk filtering tabs-nya ya. Misalkan kalau udah pilih karakter, dia bakal berubah karakter. Oh, ini istilahnya. Nah, ini juga nih. Ini agak tricky sih sebenarnya. Kalau tadi kan Tania nyaraninnya pakai ini ya, pakai yang kayak slider gitu ya. Jadi dia munculnya setengah gitu. Ini kan button ya. Ini yang ini nanti misalkan ini mau dibikin app beneran, jadi kita sebagai desainer harus mempertimbangkan touchable areanya gitu, Mas Kinov. Jadi misalkan kalau ini panah ini kan otomatis asumsinya ini bisa diklik kan. Nah, kita harus mempertimbangkan nih bottom sheet-nya apa bisa diklik juga atau enggak. Nah, terus bagaimana mungkin
Contohnya jika lebih dari 3, apakah dia akan scroll ke bawah atau seperti apa? Nah, ya mungkin kalau di exploration kan kita cukup 3 ini ya. Mungkin untuk kedepannya nanti kita perlu pertimbangkan juga terkait itu. Yang pertama, ini kalau dia chevronnya ini clickable, kalau bottom sheet-nya ini clickable, nah itu akan sulit nggak si usernya nge-tap-nya, karena ada dua komponen yang bisa di-tap gitu. Nah, jadi yang mana nih yang mau? Mungkin saran saya mungkin lebih space-nya mungkin lebih dijarakin, dijauhin lagi ya, karena mungkin kayaknya ini terlalu mepet. Misalkan satu ukuran jari itu bayangin aja nih, satu area plus ini, menurut saya segini nih. Jadi kalau bisa mungkin ini berapa ya? Ini 8 ya, mungkin bisa dicoba 16 atau mungkin 12 lah, paling enggak gitu Mas Kino. Jadi ada space untuk touch areanya. Dari saya sih itu yang kelihatan Mas Kino. So far selain itu dari saya no comment, udah keren sih ini. Ini kalau dia Keren ya, udah kotak-kotak pakai kayak auto layout rapi banget. iya. Keren. Ini Betul. pertama kali nih lihat yang unyu-unyu model kayak gini. Keren. Lihat plus buttonnya menarik nih, icon donat. Iya, benar. Cocok banget sama Keren. aplikasinya. Oke. Dari yang lain mungkin ada? Dari saya kan itu aja. Ada sedikit Mas dari saya Mas buat Mas Kino. Silakan. Nah mungkin ini aja nih, notification dotnya boleh dikasih warna mungkin biar lebih mencolok, biar gatel kayak gitu usernya buat ngeklik. Setuju. Itu benar tuh. Boleh dikasih warna pink atau warna biru kuning kayak gitu. Kayaknya tambah lucu. Itu aja sih Mas Kinap, yang lainnya keren. Iya. Jadi ada filosofinya ya sebenarnya kenapa notification itu atau sesuatu ada, kalau teman-teman lihat ada red dot itu ada filosofinya lah. Itu kalau dibilang oleh desainer lain tuh ya, istilahnya itu jerawatnya gitu. Jadi ibaratnya jerawat ya. Jadi kenapa bikinnya tuh merah bulat kecil gitu. Jadi kayak jerawat tuh pada umumnya gatal ya. Jadi kalau kita bikin di desain kita ada yang merah-merah gitu, itu otomatis tangan kita juga gatal tuh buat ngetap tuh, kepo tuh. Kalau mau pengen lihat pengen nyentuh gitu, pengen buka. Nah, itu sebenarnya mungkin salah satu filosofinya red dot itu. Makanya ditaruh untuk sesuatu yang mungkin news, information, atau notification gitu. Mantap nih Mas. Aku boleh nambah satu lagi nggak? Soalnya baru kelihatan. Ini sih, kayaknya entry point buat search ada 2. Sadar nggak teman-teman? Di menu bawah sama di atas gitu. Kayaknya harusnya search itu lebih baik 1 gitu kan ya. Either kamu mau taruh yang di atas ini, atau kalau di bawah mungkin bisa jadi buat ini aja, produk kategori gitu. Gitu. Atau ada maksud lain kenapa ada 2 search? Jadi maksudnya sebenarnya kalau yang di atas ini dia quick access-nya. Nah, kalau yang search di sini lebih ke explore, jadi semuanya muncul dulu. Jadi dia semua produk ya? Semua produk muncul gitu. Muncul dulu baru nanti di search. Jadi kalau yang awal ini cuma yang quick access, dia udah tahu atau udah pernah pesen. Nah, kalau yang di bawah itu yang nanti dimunculin semua explore-nya, baru nanti dia bisa sampai search. Oh, I see. Barangkali mungkin bisa pakai icon ini sih, explore produk. Saya icon yang berhubungan sama menunjukkan bahwa itu tuh kategori produk gitu di situ. Karena kan emang nanti yang muncul itu kan tadi kan semua produknya kan ditampilin gitu. Itu sih saran tambahannya sih. Iya. Oke. Global search ya, mungkin satu yang di bawah ini ya, maksud Mas Kinov ya. Iya. Oke. Keren nih Mas Kinov nih. Mantap. Terima kasih Mas ya semuanya. Ya, sama-sama. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan tadi tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin meningkatkan skill-nya, khususnya di bidang UI UX design. Jika teman-teman ingin mengikuti kegiatan tadi, silakan temukan linknya yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, yuk ramaikan kolom komentar di bawah
Dan jangan lupa share, like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari Fix Heroes Design Community. Sampai jumpa.